Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Aneh tapi nyata, itulah pendapat banyak orang tentang teman atau kerabat lainnya yang menentukan jalan hidupnya sebagai biarawan atau menjadi biarawati. Tidak jarang kita mendengar cerita tentang banyak orang tua yang menentang keras anaknya untuk menjadi seorang pastor, suster, maupun menjadi bruder. Tetapi tidak sedikit juga orang tua yang mendorong atau mendukung anaknya yang memilih jalan untuk hidup membiara. Bagi mereka yang sudah menjadi biarawan atau menjadi biarawati, ketika ditanya mengapa mau menjalani hidup seperti itu, mereka menjawab bahwa itulah panggilan hidup. Menjadi seorang biarawan atau menjadi seorang biarawati itu sebuah pilihan hidup. Bagi mereka, hidup membiara itu merupakan jawaban atas panggilan Tuhan untuk melayani dan menguduskan dunia. Kali ini, mari kita berkenalan seputar kehidupan membiara di dalam Kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth Medan atau yang sering disingkat dengan Kongregasi FSE. Mari kita saksikan bersama sejarah karya-karya suster FSE dan tak lupa juga apa saja sih syarat untuk menjadi seorang suster Fransiskan Santa Elizabeth Medan. Mari kita saksikan bersama. Kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth didirikan tanggal 1 Agustus 1880 di Breda, Belanda oleh Suster Maria Matilda Lenders untuk mengembangkan misi Katolik di bidang pelayanan kesehatan di Sumatera Utara, Medan. Dan setelah melalui proses yang cukup lama, akhirnya tanggal 16 Juli 1924 diputuskan untuk mengutus 4 suster pioner pertama, Suster Maria Pia van Blaricum, Suster Maria Pilotea Bemans, Suster Maria Gonzaga van Groep, dan Suster Maria Antonia Tepluk diutus ke Indonesia. Mereka bertolak dari Belanda tanggal 29 Agustus 1925 setelah berlayar 1 bulan dengan kapal John Dwight yang mereka tumpangi merapat ke Belawan. Medan tanggal 29 September 1925 FSE hadir di Indonesia, tepatnya di Medan. Sesuai dengan namanya, Kongregasi FSE menghidupi cara hidup Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus Assisi dan dipercayakan pada perlindungan Santa Elizabeth Hongaria. Santa Elizabeth Hongaria diteladani oleh umat Katolik sebagai pencinta orang-orang miskin dan menderita, khususnya orang-orang sakit. Identitas kongregasi ini semakin jelas dengan moto "Ketika aku sakit, kamu melawat aku" yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 36. Dan karisma kongregasi FSE adalah daya kasih Kristus yang menyembuhkan orang-orang kecil dan menderita sampai rela wafat di kayu salib. Moto dan karisma ini menjadi jiwa dan api penggerak kongregasi dalam mewujudkan kasih Kristus. Hasanah rohani yang hingga kini dan seterusnya akan diwarisi kongregasi FSE menjadi sumber dan pembentuk cara hidup Injili seluruh persaudaraan serta menjadi inspirasi bagi karya pelayanan. Sebagai kongregasi tingkat keuskupan, Kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth Indonesia berada di bawah pengawasan Uskup Agung Medan. Kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth Indonesia mencakup komunitas-komunitas yang saat ini berada dalam wilayah Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Pangkal Pinang, Keuskupan Agung Samarinda, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan Agung Merauke. Dengan demikian sangatlah jelas menunjukkan bahwa para suster Fransiskan Santa Elizabeth dipanggil melayani Yesus dalam diri orang-orang sakit dan menderita. Sangat jelas di dalam moto dan karisma kongregasi. Kongregasi FSE banyak berkarya di beberapa bidang seperti bidang karya kesehatan, Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan, Rumah Sakit Santa Elizabeth Batang,
dan poliklinik yang tersebar di berbagai daerah. Juga berkarya di bidang pendidikan umum yang terdiri dari pendidikan kesehatan, TK sampai dengan SMA. Sekolah anak berkebutuhan khusus. Juga berkarya di bidang sosial seperti panti asuhan, panti rehabilitasi kusta Gema Kasih Galang Medan, dan juga menyediakan asrama dan berkarya di bidang pastoral dan rumah retret. Kekasan dari kongregasi FSA adalah selalu siap dipanggil melayani Yesus dalam diri orang-orang sakit dan menderita. Kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth senantiasa siap sedia diutus mewujudkan karismanya, daya kasih Kristus yang menyembuhkan orang-orang kecil dan menderita sampai rela wafat di kayu salib untuk membangun kerajaan Allah lewat karya perutusan bersama Yesus sebagai penyembuh sesuai dengan tuntutan zaman. Maka, tahapan pembinaan yang harus dilalui untuk menjadi seorang suster FSC adalah masa aspiran. Menjalani masa aspiran selama 6 bulan sampai 1 tahun, kecuali ada kebijakan dan ketentuan lain, seorang calon memasuki masa postulan. Masa postulan berlangsung selama 6 bulan sampai 2 tahun. Dalam situasi tertentu, masa postulan dapat berlangsung selama 3 bulan. Pada masa ini, calon tinggal di komunitas postulan dan mendapat pembinaan dari pemimpin postulan sebagai persiapan memasuki masa novisiat. Masa novis. Masa novisiat merupakan tahap permulaan seorang calon memulai hidup dalam kongregasi. Masa novisiat selama 2 tahun bertujuan memberikan pembinaan serta pendidikan religius secara lebih cermat, membentuk hati dan budi sesuai dengan semangat kongregasi, sehingga pada waktunya novis dapat dengan bebas menentukan sikap demi perkembangan selanjutnya. Setelah menyelesaikan masa novisiat, maka memasuki kaul sementara atau masa junior. Masa kaul sementara merupakan masa dimulainya hidup religius, berlangsung selama 6 tahun yang dibaharui setiap tahun. Kaul sementara dilaksanakan dalam bentuk janji kepada Allah untuk mengikat diri kepada kongregasi dengan menghayati hidup Injili dalam ketaatan, dalam kemiskinan dan kemurnian, sesuai dengan konstitusi kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth Medan. Kaul kekal. Kaul kekal dalam hidup membiara dilakukan 1 kali untuk seumur hidup. Dengan mengucapkan kaul kekal, suster yang bersangkutan menyatakan bahwa untuk seumur hidup ia menyerahkan dirinya kepada Allah dan siap setia menjawab panggilan Allah di dalam persaudaraan kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth dan digabungkan secara definitif dalam kongregasi. Syarat-syarat bergabung dengan kongregasi FSA. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Mudah-mudahan kamu salah satunya untuk melayani Kristus melalui kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth Medan. Salam Santa Elizabeth, Pace e Bene.